Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang dicopotnya Kapolres Pemalang, yaitu AKBP Eko Sunario, yang diakui atau tidak adalah buntut dari tragedi bentrok Pemalang antara PWILS dan FPI pimpinan Rizik Syihab. Sudah dibahas di video sebelumnya bahwa bentrok itu atau korban luka-luka berat puluhan orang itu adalah akibat dari kegagalan Kapolres. Kinerja Kapolres dalam hal ini kepolisian yang sangat buruk. Dan gara-gara kerjaan yang buruk ini akibatnya madorot. Banyak hal-hal negatif timbul, diantaranya adalah bentrok itu dan kerusuhan-kerusuhan. Inilah jika polisi tidak profesional, tidak menjalankan tugas yang semestinya, maka madorot akan timbul. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang kalau kita telusuri sejak awal rencana pengajian HRS itu, memang polisi sudah pasang badan untuk mengamankan. Siapa di belakang itu? Ya, Kapolres Pemalang itu. Pokoknya kawal imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab agar seluruh pengajian-pengajiannya sukses. Masya Allah. Ya, walaupun imam besar umat Islam menginginkan beliau yang di Pertuan Agung untuk dikawal, meminta pengawalan dari polisi, ya polisinya mikir gitu loh. Siapa yang meminta ini? Apakah betul imam besar? Apakah betul yang di Pertuan Agung? Apakah betul yang mulia? Nah ini ini seharusnya yang dipertanyakan. Atau mungkin karena status yang lebih tinggi dari itu, bukan sekedar imam besar umat Islam, tetapi adalah yang mulia cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi itu. Jadi polisi ini silau dengan gelar cucu Nabi. Apalah arti diriku di hadapan beliau bagaikan debu. Tidak ada artinya dibanding dengan cucu Nabi. Bagaimana kalau Nabi tidak ridho, tidak rela cucunya diperlakukan tidak baik? Aku pasti tidak akan mendapat syafaatnya. Aku pasti dibenci oleh Nabi. Aku pasti dibenci oleh Allah. Aku pasti masuk neraka. Itulah rantai atau belenggu yang selama ini dipakaikan kepada kaum muslimin pribumi Indonesia. Tak peduli siapapun, mau dia rakyat kecil, mau dia orang pangkat, orang besar, tetap ada belenggu itu dan tidak berdaya. Inilah arti daripada penjajahan spiritual Ba'alwi. Maka setingkat Kapolres dan jajarannya itu merasa tidak berarti lagi di hadapan cucu Nabi. Pasrah, menuruti kehendak daripada yang di Pertuan Agung. Begitu kira-kira dugaannya. Maka dalam hal ini lebih mending polisi yang ada di Depok itu, yang tidak memberi akses masuk kepada si paling cucu Nabi, yaitu Bahar Smith, untuk mendemo Bang Haji Roma Irama, mendemo pelantikan PWILS. Polisi di sana ya tidak goyah, mau lu cucu Nabi kek, mau lu cucu Fir'aun kek, gua jalanin tugas. Nggak boleh masuk. Tetapi polisi yang ini, yang di Pemalang ini, tunduk, pasrah, dan siap
mengawal, mengamankan dakwah imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab agar tidak terganggu, tidak ada yang ganggu. Masya Allah. Inilah tugas kita PWILS dan masyarakat untuk menghapus, membuang, melemparkan jauh-jauh belenggu itu. Belenggu ketakutan terhadap cucu Nabi. Bagaimana caranya? Ya, kita harus yakin mereka bukan cucu Nabi, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan ilmiah, penelitian, kenyataan yang ada, fakta-fakta yang ada. Itulah yang menjadikan seseorang itu merdeka dan bisa berbuat yang benar. Tidak subjektif, tidak karena takut, tidak karena doktrin-doktrin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari awal inginnya mengamankan, ya akhirnya jadilah seperti yang terjadi itu. Bentrok. Karena apa? Karena masyarakat dan PWILS dan komponen-komponen lainnya sudah tidak menerima, tetapi polisi memaksakan. Bupati memaksakan. Bupati Pemalang itu. Dia juga kelihatannya ya masih memuja. Masih menganggap itu yang mulia cucu Nabi, yang mulia pemimpin besar umat Islam Indonesia. Imam besar. Karena dua orang itu sudah tunduk, maka orang-orang di bawahnya pun harus ikut. Ya, apalah seorang aparat di lapangan, camat, lurah, RT, itu sudah dikondisikan untuk menyambut imam besar ini. Sehingga apapun yang terjadi, kita sukseskan, kita kawal. Apa sih mereka itu cuman, ya dalam bahasa FPI itu cuman anjing-anjing liar. Di kita kan banyak macam, hajar aja, jangan takut. Maka diaturlah siasat bagaimana mengamankan imam besar ini, bagaimana mengamankan pengajiannya, bagaimana mengusir warga dan PWLS yang akan mendemonya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam besar umat Islam yang mulia Habib Rizik Syihab, yang mulia cucu baginda Nabi. Inilah yang menjadikan belenggu kepada warga muslimin pribumi Indonesia. Sehingga tidak sadar mereka memperbudak dirinya, mengiyakan segala yang diinginkannya. Dan jabatan-jabatan di republik ini, jabatan-jabatan duniawi itu tidak ada apa-apanya, bagaikan debu saja. Dan akibatnya yang terjadi adalah insiden itu atau tragedi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang-orang itu berpegang pada prinsip kebenaran, prinsip bernegara yang baik, concern dengan konsep-konsep bernegara, maka tidak akan begitu caranya. Mereka akan melihat bagaimana Habib Rizik Syihab ini sepak terjangnya, track recordnya, rekam jejaknya, perbuatannya. Apakah betul harus dikawal sedemikian rupa, harus diturut sedemikian rupa, harus dikagumi sedemikian rupa. Setiap orang tahu bahwa HRS itu tokoh intoleran, tokoh radikal dalam beragama dan ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Dan akhlaknya pun sangat kasar, keras, provokatif. Bahkan menyerang-nyerang pemerintah, mengadu-ngadu domba masyarakat, menghasut masyarakat agar menyerang pemerintah atas agitasi dia, atas komando dia. Dan bahkan menjadi pemimpin organisasi yang terlarang, yang sudah dibubarkan, yaitu FPI. Bahkan dia pernah dipenjara. Bahkan dia keturunan imigran. Bahkan yang lainnya, itulah yang membuat dia seharusnya menjadi catatan hitam bagi aparat, bagi birokrat. Tetapi kok kenapa orang-orang seperti ini tetap dipelihara, tetap diberi panggung? Sementara rakyatnya menolak. Mau gimana? Ya rusuh lagi. Nah, orang seperti Kapolres, Bupati, itu seharusnya mencatat track recordnya, rekam jejaknya. Bahwa orang ini tokoh yang tidak cocok dengan konsep-konsep bernegara Pancasila, tidak cocok untuk mendakwahkan konsep-konsep itu kepada rakyat. Tidak cocok untuk diberi kesempatan berceramah kepada rakyat.
Karena apa? Karena yang akan ditimbulkannya adalah mudarat. Mudarat bagi masyarakat, mudarat bagi negara. Sebenarnya kampanye ini sudah sejak lama bahwa kita tidak ada celah, tidak boleh ngasih kesempatan kepada tokoh-tokoh intoleran, radikal untuk berjaya di negeri ini. Tetapi kok masih diberi panggung, masih dipersilahkan. Nah, ini kan anomali, keanehan. Nah, dari keanehan itulah kita tahu bahwa mereka tidak objektif, mereka tidak di jalan kebenaran, tetapi menuruti hawa nafsunya, menuruti angan-angannya, yaitu ya ketakutan terhadap cucu Nabi itu. Sehingga silakan, biarkan, ada pembiaran, bahkan ada dukungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah kasih jalan, kasih tahu kepada masyarakat ini tidak benar. Maka akibatnya adalah Kapolres itu sudah melanggar banyak hal dan akhirnya dicopot atau dalam tanda kutip dibuang ke tempat lain. Tidak cocok dia bertugas di tempat ini. Dan kemudian digantikan oleh Kapolres yang baru, yaitu AKBP Rendy Setia Permana. Mudah-mudahan Pak Rendy ini juga belajar dari pengalaman pendahulunya, bahwa menjalankan tugas itu harus sesuai dengan tupoksi yang ada. Harus sesuai dengan konsep bernegara yang ada. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu, pikiran dia, subjektivitas dia. Mau dia keturunan Nabi, mau dia orang berpengaruh, ya tetap jalankan tugas seperti biasa. Kalau tidak, itu mudah-mudahan bisa dipikirkan oleh Kapolres yang baru, Rendy Setia Permana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Kapolres bersama Bupati Pemalang ini ya seharusnya sudah out setelah kejadian ini, karena mereka ada di atas panggung bersama-sama dengan tokoh intoleran, tokoh radikalis, tokoh kekerasan, tokoh anti pemerintah, dan itu catatan buruk bagi para pejabat, aparat, dan politisi. Itu mereka sudah harus dicoret dari daftar pejabat, aparat, politisi yang baik. Mereka mempunyai track record buruk. Mudah-mudahan mereka segera sadar akan jati diri bangsanya, akan tugasnya untuk melayani rakyat, bukan melayani golongan tertentu atau klan tertentu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.